Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Usman. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang retardasi mental. Retardasi mental atau biasanya disebut dengan keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual adalah suatu kelainan mental di mana tingkat kecerdasan berada di bawah rata-rata orang normal lainnya. Biasanya IQ kurang dari 70 dan gangguan dalam keterampilan adaptif yang terjadi sebelum anak menginjak usia 18 tahun. Menurut Onyekuru dan Njoku tahun 2012, terjadinya retardasi mental dapat disebabkan karena adanya gangguan pada fase prenatal, perinatal maupun fase postnatal. Menurut American Association on Mental Deficiency, retardasi mental yaitu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Rendahnya IQ dan keterbatasan keterampilan adaptif adalah tanda retardasi mental. Keparahan gejala dan usia saat pertama kali muncul tergantung pada penyebab. Anak yang menderita retardasi mental sulit beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya kemampuan mental dan keterampilan adaptif dan yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti sulit dalam bersosialisasi, bahkan sulit dalam merawat diri sendiri. Anak dengan retardasi mental dapat mempelajari suatu hal yang baru, akan tetapi prosesnya lebih lambat daripada anak normal lainnya. Menurut Sudjihati Sumantri pada tahun 2006, retardasi mental di Indonesia menggunakan istilah tunagrahita atau tuna mental, yaitu menunjukkan pada individu yang mengalami hambatan perkembangan mental yang mencakup aspek intelijensi sosial dan fungsi-fungsi mental. Di sini kita lihat ada capabilities dan environment. Capabilities yaitu kemampuan. Capabilities yaitu bermakna pada kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan tingkat pengetahuan, penalaran, dan magnetisme. Sedangkan environment yaitu lingkungan, yaitu kemampuan pada orang di luar seperti di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan rumahnya. Baik, selanjutnya saya akan bahas tentang kriteria diagnosis retardasi mental menurut DSM-4-TR. Nah, di sini ada 3 kriteria berdasarkan DSM-4 seorang mengalami retardasi mental. Nah, yang pertama itu intellectual deficit atau gangguan pada fungsi intelektual. Nah, biasanya seorang yang mengalami retardasi mental itu IQ-nya kira-kira 70 atau di bawahnya. Pada seseorang nantinya akan dilakukan tes IQ. Nah, yang kedua yaitu gangguan terhadap perilaku adaptif, defisit perilaku adaptif. Nah, biasanya perilaku adaptif ini minimal 2 aspek yang terjadi kepada mereka. Bisa terjadi pada independent functioning, physical development, economic activity, language development, self-direction, vocational activity, domestic activity, number and time, responsibility, socialization. Dan nanti bisa kita lihat contoh gambaran fungsi adaptif seorang mengalami retardasi mental menggunakan tes AMD. Bisa dilihat independent functionalnya berapa, physical developmentnya, economic activity-nya, language-nya, number, domestic, vocational, self, responsibility, dan socialization. Nah, yang ketiga yaitu onset sebelum 18 tahun atau terjadinya penyakit gangguan ini sebelum 18 tahun. Nah, untuk menegakkan diagnosis ini, anamnesis yang baik sangat diperlukan, yaitu untuk mengetahui penyebab kelainan ini organik atau non-organik, apakah kelainan ini bisa diobati atau tidakkah, atau
faktornya itu genetik atau tidak. Dengan melakukan screening secara rutin, misalnya menggunakan DDST nantinya, maka diagnosis ini dapat segera dibuat. Demikian pula anamnesis yang baik dari orang tuanya, pengasuh atau gurunya. Setelah anak nantinya berumur 6 tahun, dapat dilakukannya tes IQ. Seringkali biasanya hasil evaluasi medis tidak khas dan tidak dapat diambil kesimpulan. Pada kasus seperti ini, apabila tidak ada kelainan pada sistem susunan saraf pusat, perlu anamnesis yang teliti. Apakah ada keluarga yang cacat, mencari masalah lingkungan, atau faktor non-organik lainnya di mana nantinya diperkirakan mempengaruhi kelainan pada otak anak. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tingkatan dari retardasi mental. Yang pertama itu retardasi mental ringan. Nah, pada retardasi mental ringan ini, pada DSM-4-TR itu IQ-nya 50 atau 55 sampai 70, sedangkan menurut AMR itu 59 sampai 55. Sedangkan retardasi mental sedang atau trainable yaitu IQ-nya 55 atau 50 sampai 40 atau 35. Sedangkan menurut AMR itu 54 sampai dengan 40. Sedangkan retardasi mental berat itu 35 atau 40 sampai dengan 22 atau 20. Sedangkan menurut AMR-nya itu 39 sampai 25. Sedangkan retardasi mental sangat berat itu biasanya IQ-nya di bawah 25 atau 20. Sedangkan menurut AMR itu 24 sampai dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat apa saja kemampuan yang dicapai oleh anak yang mengalami retardasi mental. Nah, kita lihat dulu pada seorang yang mengalami retardasi mental sangat berat. Nah, biasanya pada sangat berat ini IQ-nya itu di bawah 20. Nah, di mana pada saat usia prasekolah itu retardasinya sangat jelas. Nah, di mana kemampuannya itu sangat terbelakang, koordinasi otaknya sedikit sekali, mungkin memerlukan perawatan yang sangat khusus. Nah, pada usia sekolah 0 sampai 21 tahun, itu kemampuannya memiliki beberapa koordinasi otot, kemungkinan tidak dapat berjalan atau berbicara. Nih, terjadinya perkembangan motorik dan dapat berespon yang terbatas. Nah, usia dewasa itu kemampuannya memiliki koordinasi otot dan berbicara, bisa merawat diri tetapi sangat terbatas dan memerlukan perawatan yang khusus. Perkembangan otot bicara sangat terbatas. Nah, yang kedua yaitu retardasi mental berat. Nah, di sini IQ-nya itu 30 sampai 20. Nah, di sini kemampuannya pada usia prasekolah 0 sampai 15 tahun itu perkembangan motoriknya yang sangat miskin, bisa mengucapkan beberapa kata, mampu mempelajari kemampuan untuk menolong diri sendiri, tidak memiliki kemampuan ekspresif atau hanya sedikit, koordinasi ototnya sangat jelek. Nah, pada usia sekolah 0 sampai 21 tahun nantinya dapat berbicara atau belajar, namun latihan kejuruan tidak bermanfaat. Bisa berbicara atau belajar berkomunikasi, bisa mempelajari kebiasaan hidup sehat yang sederhana. Nah, pada usia dewasa itu dapat berperan sebagian dalam pemeliharaan diri sendiri di bawah pengawasan ketat dan dapat melakukan beberapa kemampuan pelindungan diri dalam lingkungan yang terkendali. Nah, kita lihat lagi pada retardasi mental yang sedang itu IQ-nya itu 49 sampai dengan 35. Nah, di sini pada usia prasekolah nanti kemampuannya dapat berbicara atau belajar berkomunikasi, tapi membutuhkan pengawasan yang sedang dan kesadaran sosialnya kurang dan koordinasinya otot cukup. Nah, pada usia sekolah 0 sampai 21 tahun itu latihan dalam keterampilan sosial dapat dan pekerjaan dapat bermanfaat, dapat pergi sendiri ke tempat yang telah dikenalnya dan bisa belajar berbagi sendiri ke tempat-tempat mungkin yang pernah dia lalui bersama keluarganya. Nah, pada usia dewasa yaitu dapat bekerja sendiri tanpa dilatih, namun perlu pengawasan terutama jika berada dalam stres dan memerlukan pengawasan bimbingan ketika melakukan pekerjaan yang tidak terlatih atau semi terlatih di bawah pengawasan. Nah, selanjutnya itu pada retardasi ringan itu IQ-nya 50 sampai 69, dapat mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi, tapi retardasinya minimal. Koordinasi ototnya sedikit terganggu, seringkali tidak terdiagnosis. Nah, pada kemampuan usia sekolah 0 sampai 21 tahun itu
dapat belajar keterampilan akademik sampai dengan kelas 6 SD, bisa dibimbing ke arah pergaulan sosial dan bisa dididik. Nah, pada usia dewasa di atas 21 tahun itu kemampuannya mencapai keterampilan sosial dan kejuruan, namun perlu bantuan terutama bila stres. Bisa bersosialisasi yang cukup, tetapi ketika mengalami stres sosial atau ekonomi memerlukan bantuan. Nah, bisa kita lihat etiologi dari literasi mental atau asal-muasal terjadinya literasi mental. Bisa karena malnutrisi, radiasi, kerusakan otak saat lahir, gangguan pada otak, keracunan genetis, gangguan fisiologis, dan panas tinggi. Nah, selanjutnya diagnosa banding. Anak dengan retardasi mental ini harus dibedakan dengan anak yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah, namun tidak memiliki defisit dalam kemampuan adaptif. Dan juga pada retardasi mental ini harus dibedakan dari gangguan belajar. Dan yang ketiga, meskipun retardasi mental ini dapat muncul bersamaan dengan autisme, tapi yang membedakan adalah ketertarikan pada sosialnya yang terbatas dan adanya perilaku mengulang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Mulia dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan tentang gangguan komorbiditas pada anak retardasi mental. Gangguan komorbiditas itu sendiri bisa kita artikan sebagai gangguan atau penyakit yang turut hadir bersamaan dengan diagnosa retardasi mental itu sendiri, atau secara sederhananya gangguan komorbiditas itu adalah gangguan yang mengiringi penyakit sebelumnya, atau bisa kita sebut ini sebagai dual diagnosis. Misalnya, diagnosis pertamanya adalah retardasi mental, kemudian dia juga didiagnosis memiliki gangguan agresif misalnya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai gangguan komorbiditas. Nah, di sini gangguan komorbiditas pada anak retardasi mental itu bisa mencakup seperti yang pertama ada agresif, kemudian ada kurang perhatian, hiperaktif, skizofrenia, depresi, dan autisme. Nah, agresif di sini itu bisa didefinisikan sebagai perilaku yang impulsif atau gangguan perilaku yang impulsif dan pengaturan atau kontrol diri yang buruk dari anak tersebut. Dan hal ini bisa terjadi, maksudnya pengaturan diri yang buruk dan impulsif itu bisa terjadi karena pengaruh genetik dan juga pengaruh lingkungan anak itu sendiri. Kemudian ada gangguan kurang perhatian dan hiperaktif, atau juga bisa kita sebut dengan attention deficit and hyperactive disorder. Nah, gangguan ini adalah gangguan perkembangan pada anak yang juga merupakan gangguan secara neurologis gitu. Gangguan ADHD ini adalah gangguan pengusatan perhatian dan juga hiperaktivitas pada anak. Dan ini bisa terjadi pada anak retardasi mental karena kebanyakan anak retardasi mental itu mengalami dual diagnosis seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Kemudian ada skizofrenia. Skizofrenia bisa kita artikan sebagai kemunduran kognitif atau gangguan dalam kognitif, kemudian bisa diartikan sebagai kemunduran dalam fungsi psikososialnya dan kemunduran dari tingkah lakunya. Nah, untuk kasus anak retardasi mental itu sendiri, saya menemukan salah satu jurnal yaitu tentang retardasi mental ringan dengan episode psikosis, di mana anak retardasi mental ringan ini juga didiagnosis dengan psikosis ya, begitu. Kemudian ada gangguan komorbid lainnya seperti depresi. Nah, depresi pada anak itu sendiri bisa diartikan sebagai
contohnya ya, itu seperti kesedihan, kemudian anak itu cepat marah, mengalami gangguan makan dan tidur, kemudian dia rewel, sangat apatis, dan juga tantrum. Dan depresi pada anak ini sendiri ini telah dilihat ada penelitian, itu teman-teman bisa baca di buku Springer itu dijelaskan bagaimana beberapa karakteristik dari depresi pada anak itu sendiri. Kemudian ada selanjutnya itu gangguan komorbid seperti autisme. Nah, autisme itu sendiri menurut APA itu adalah gangguan perkembangan pada interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku dalam spektrum yang luas begitu. Nah, dan untuk autisme ini bisa biasanya didiagnosa berdasarkan DSM-4. Mungkin sekian penjelasan tentang gangguan komorbiditas pada anak retardasi mental. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intervensi. Intervensi di sini yaitu intervensi pada retardasi mental. Intervensi sendiri merupakan kata yang berarti coming between, artinya datang di antara. Maksudnya yaitu mengacu pada usaha untuk mengubah sebuah kehidupan yang sedang berjalan dengan cara tertentu. Pada kasus ini kita akan membahas bagaimanakah cara-cara atau hal-hal apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi retardasi mental. Jenis-jenis intervensi. Yang pertama yaitu adalah regulasi pemerintah. Dalam regulasi pemerintah, yaitu hal unik yang bisa kita lihat di sini, yaitu pemerintah memberikan akses untuk pendidikan secara gratis kepada anak-anak yang memiliki keterlambatan mental. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan mereka, dan juga pemerintah menjamin hak-hak mereka dan juga kemudian kepada orang tua atau wali mereka. Membantu negara-negara dalam menyediakan pendidikan dan menilai serta memastikan efektivitas upaya-upaya pendidikan mereka. Jadi, pemerintah telah menjamin bahwa jika mereka yang memiliki keterlambatan mental akan dijamin bahwa pendidikannya itu ditanggung oleh pemerintah. Dan juga di sini ada dua persyaratan khusus yang memiliki efek luas. Yang pertama adalah bahwa program pendidikan individual harus dirancang untuk setiap anak dengan kebutuhan khusus tanpa terkecuali. Melibatkan penilaian tingkat fungsional anak saat ini, menetapkan tujuannya, menyediakan pendidikan, menilai dan memastikan efektivitas upaya menuju pendidikan. Jadi itu adalah persyaratan pertama, yaitu dengan melibatkan pendidikan fungsional anak tersebut dan lain sebagainya. Persyaratan kedua adalah bahwa anak cacat dididik dalam lingkungan yang sedikit dibatasi. Maksudnya di sini yaitu persyaratan ini membalikkan pengaturan khusus mandiri yang berusia 75 tahun seperti ruang kelas khusus untuk perlambatan mental yang dapat dididik. Maksudnya di sini yaitu setiap anak yang memiliki keterlambatan mental akan diberikan sebuah batasan khusus dalam belajar. Tapi batasan ini digunakan untuk agar anak-anak tersebut bisa fokus atau bisa tercapai apa tujuan dari pendidikan mereka tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan khusus. Pada pendidikan khusus, anak-anak didiskualifikasikan sebagai perlambatan mental yang dapat dididik memiliki skor IQ antara 55 sampai 80. Jika di bawah itu, maka akan lebih sulit untuk mendidiknya. Jadi, pemerintah telah menetapkan bahwa skor IQ yang masih bisa dididik yaitu 55 sampai 80. Dan diharapkan dapat mencapai setidaknya tingkat kelas 3 ataupun tingkat kelas 6 pada saat mereka menyelesaikan sekolah. Di kelas pendidikan khusus, siswa diajarkan mata pelajaran akademik seperti biasa, sebagai alat untuk meningkatkan kompetensi sosial dan keterampilannya dalam bekerja. Perhatian individual pada kelas kecil sangat direkomendasikan antara usia 6 dan 10 tahun. Anak umur
usia mentalnya antara 3 sampai 6 tahun, maksudnya itu usia mentalnya. Mungkin anak tersebut sudah berusia lebih dari 10 tahun, namun usia mentalnya baru 3 dan 6 tahun, diberikan jenis program kesiapan yang biasanya ditemukan di taman kanak-kanak. Maksudnya yaitu program tersebut diberikan kepada mereka seperti apa yang dilakukan pada taman kanak-kanak. Penekanannya adalah pada penggayaan bahasa, kepercayaan diri, bersama dengan kesehatan yang baik, pekerjaan, kebiasaan bermain. Jadi di sini lebih kepada kurikulum atau hal-hal apa saja yang diajarkan kepada siswa pada taman kanak-kanak. Baiklah, yang ketiga yaitu modifikasi perilaku. Sejauh ini, modifikasi perilaku adalah salah satu teknik terapi yang paling sukses digunakan untuk anak-anak. Keunikan ini melibatkan operan conditioning, prinsip operan, untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan dengan mengubah konsekuensi spesifik yang memperkuatnya dan memperkuat respon baru yang dapat diterima secara sosial. Jadi ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah lainnya, yaitu operan conditioning, yaitu menghilangkan suatu perilaku yang tidak diinginkan dan memunculkan suatu perilaku yang diharapkan atau diinginkan, yang sesuai dengan atau yang bisa digunakan dalam kehidupan sosial. Hal ini telah digunakan untuk meningkatkan beragam perilaku seperti self-help atau menolong diri sendiri, seperti mengganti pakaian, makan, buka baju, yaitu kemudian buang air besar, buang air kecil, dan lain-lain seperti itu. Baiklah, yang terakhir yaitu pencegahan. Populasi yang paling menantang untuk melibatkan dalam pencegahan terdiri dari ibu-ibu yang memiliki keterbelakangan mental, keterbelakangan ekonomi, dan juga anak-anak yang berasal dari keluarga tersebut. Hal ini maksudnya program pencegahan ini masalah utamanya bukanlah dari kemiskinan tersebut, tapi bagaimana orang tua tersebut dalam mengasuh atau memberikan pengasuhan kepada anaknya. Jadi bagaimana cara orang tua tersebut untuk mendidik anaknya dari kecil. Karena salah satu hal yang menyebabkan retardasi mental adalah gaya pengasuhan orang tua. Hal ini akan diberikan sebuah pelatihan kepada orang tua bagaimana caranya untuk mengurus anaknya, bagaimana cara untuk menjadi seorang ibu, apalagi kepada ibu yang memiliki retardasi mental. Pada ibu yang memiliki retardasi mental, maka anak akan cenderung juga mengalami retardasi mental. Hal ini karena lingkungan yang paling besar berpengaruh pada kehidupan si anak, yaitu lingkungan keluarga, anak tersebut telah mendapatkan contoh dari ibunya dalam hal keterbelakangan mental. Mungkin itulah jenis-jenis intervensi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.